wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara prosedur membongkar radiator pada sepeda motor Vario. Nah, perhatikan, di sepeda motor Vario ini ada 4 baut. Ya, mana bautnya tadi? Ada 4 baut yang harus dibongkar. Nih. Nah, jadi 4 baut ini 2 di atas, betul? 2 di atas, 2 di bawah. Jadi kita buka dulu kelimanya. Nah, seperti ini kita contoh. Nih, bautnya ini yang perlu dipelajarin, dia sama panjang. Ya, dia sama panjang. Seperti ini. Ya. Nah, di baut ini ada nomornya. Di sini ada 10. Kemudian dia derajatnya tidak sampai ujung. Dan itu ada ringnya kian. Ya, ada ringnya. Paham? Nah, oke. Kemudian di sini ada 3 selang. Yang pertama ini selang balik, ini selang hisap, ini selang tekan, ini selang bypass, saluran balik. Nah, ini sebenarnya selang ini berhubungan dengan tangki reservoir. Nah, ini selangnya. Ini selang hisap, ya. Ini selang balik, ini selang tangki reservoir. Jadi di sini di radiatornya ada tangki cadangan nanti. Jadi kalau kurang kan terjadi kevakuman, dia klemnya dia secara otomatis akan terbuka. Nah, dia akan mengalir dari sini ngisi. Nah, jadi seperti itu ya. Ini masanya dia di bukanya juga. Nah, di sini ada catatan. Catatannya apa pada sistem pendingin radiator? Yang pertama, 1, tadi berbicara baut jangan ketukar ya. Yang kedua, Anda harus paham yang namanya saluran pada radiator. Ini saluran hisap. Jadi dihisap oleh pompa ya, melalui selang lalu ke pompa air. Ini pompa airnya. Baru masuk ke dalam silinder. Setelah itu baru baliknya dari selang ini kemari. Lalu didinginkan. Nah, saluran ini untuk apa, Pak? Kalau di dalam air radiatornya berkurang, ini kan terjadi kevakuman. Maka secara otomatis tangki cadangan itu akan mengisikan air coolant masuk ke dalam radiator. Maka dari itu radiator catatan yang pertama tidak boleh yang namanya bocor yang diakibatkan oleh terbentur, korosi dan lain-lain. Ini nggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Paham? Karena ini nggak bisa dilas. Apapun bentuknya yang sepeda motor yang sekarang tidak bisa dilas yang tahun tinggi. Jadi kalau bocor di rim 2 ton nggak bisa, berarti ini harus wajib diganti. Jelas? Hati-hati jangan sampai terbentur. Oke. Yang kemudian di sini ada fiber atau pipa ya. Ini hati-hati gelap. Nah, ini tidak boleh patah. Ini sangat bahaya. Jadi di sistem pendinginan itu yang kedua, ini fiber ini atau saluran bypass ini yang terbuat dari fiber, ini hati-hati jangan sempat patah. Sangat beresiko. Kalau patah masalahnya bukan patah, tidak ada dijual. Kalaupun ada harus inden. Kita hidup di daerah, cari barang inden sangat sulit atau susah. Nih, jelas ya? Oke, ada pertanyaan? Lanjut, oke. Lanjut. Nah, jadi teman-teman ini harus paham. Yang kemudian ini ada juga bagian yang namanya sistem pendingin, kipas. Jadi sistem pendingin ini selain pendingin radiator
juga ada pendingin air dan pendingin udara. Jadi sistem pendingin ini ada pendingin air dan sistem udara tekan. Ini udara tekan. Jadi kalau ini mesin hidup dia akan berputar. Kalau berputar akan menimbulkan tekanan udara, mendinginkan apa? Sama. Nah, ini hati-hati yang ketiga. Baut kipas ini panjangnya harus diukur, tidak boleh sembarangan. Karena kalau dia kepanjangan nanti dia akan nyangkut di CKP atau spool. Jelas? Coba buka air. Pokoknya kedua ya. Pintakan dulu. Bentar ya. Iya, atas bawah. Yang ditakan putar aja. Iya, jangan kontak kalau nggak tepat. Momennya dipakai. Ya, baunya. Nah, contoh. Baunya nggak boleh panjang. Dia panjangnya ini setengah inci lebih. Ya, hati-hati. Ini catatan. Coba. Nah, sisanya begini. Bagaimana kita tahu sisanya? Perhatikan. Sisanya itu cuma segini. Nah, ini kalau kepanjangan, ini nyangkut spool, hancur. Jelas, bisa dipahami. Hati-hati, saya cuma ingatkan hati-hati. Dan baunya perhatikan. Ini baunya sama panjang. Dan dia tidak ada ring. Ringnya sudah menyatu di sini. Jelas, sudah menyatu. Dan deranya sampai ujung. Kemudian sisa bautnya, nah ini harus pelajarin. Makanya setiap membongkar, perhatikan, setiap membongkar harus dipelajarin. Buka, ini kan masih pemula nih, betul kan? Nah, ini dia. Sisanya berapa? Paling banyak itu 3 sampai dengan 4 mili. 5 mili pun nggak ada. Betul? Katakanlah paling banyak 5 mili. Kalau panjang apa akibatnya? Akan nyangkut daripada spool. Nah, yang kedua, masalah baut ini juga sama. Ini juga diperhatikan, makanya terkadang kenapa Pak mekanik itu kok tahu mana bautnya? Ya dia paham sebelum bongkar dia pelajari. Tuh sisanya sama Pak, panjang. Tuh sisanya setengah inci. Betul? Betul? Baik. Ada pertanyaan? Oke, jadi itu aja tutorial bagaimana prosedur membongkar daripada sistem radiator yang menggunakan air cooler. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.